Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada forum kajian kita yang sederhana ini dalam rangka meningkatkan lagi iman dan takwa kita, pengenalan lagi kepada agama kita, wabil khusus masalah sholat. Kita masih dalam rangkaian 3 risalah penting tentang sholat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke risalah yang kedua, yaitu keharusan melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Dari Abdul Aziz bin Baz ditujukan kepada siapa saja yang melihat buku ini dari kaum muslimin. Semoga Allah memberikan taufik terhadap segala hal yang mengandung keridhaannya, dan semoga dia menghimpunku dan mereka dalam himpunan orang-orang yang takut dan bertakwa kepadanya. Jadi apa istilahnya, kondisi di mana seorang itu berada dalam rasa khauf dan roja itu harus selalu muncul ya. Ketika kita beribadah tidak dalam posisi roja, maka kita harus dalam posisi khauf, atau kalaupun kita tidak dalam posisi khauf, maka kita harus dalam posisi roja. Dan bagus lagi kalau dua-duanya itu bisa hadir. Jadi ketika kita beribadah itu, kenapa kamu sholat? Karena saya berharap surga. Kenapa kamu sholat? Karena saya takut akan siksa api neraka. Atau dua-duanya, ya, saya sholat karena mengharap ridho dari Allah dan takut kalau kemudian kalau nggak sholat nanti dimasukkan ke neraka. Maka itu kondisi yang terbaik. Beliau rahimahullah mengatakan atau memulai risalahnya dengan mendoakan kita akan mendapatkan taufik. Ini menunjukkan bagaimana rasa cinta seseorang muslim kepada muslim yang lain, dan senang kalau saudaranya sama muslim itu mendapatkan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Telah sampai berita kepadaku banyak kaum muslimin yang mengabaikan dalam masalah sholat wajib secara berjamaah. Mereka berdalih dengan pendapat sebagian ulama yang menggampangkan hal ini. Maka saya dalam hal ini berkewajiban untuk menjelaskan betapa pentingnya permasalahan ini dan betapa pentingnya dan tidak diragukan lagi bahwa mengabaikan sholat berjamaah adalah suatu kemungkaran yang sangat besar dan bahaya. Jadi beliau rahimahullah mengatakan atau berpendapat bahwasanya ya, orang yang menyepelekan sholat berjamaah itu adalah orang yang kemudian berada dalam kondisi yang mungkar yang besar dan bahaya yang fatal. Maka tugas dan kewajiban para ulama adalah memberikan penjelasan dan peringatan terhadap pengabaian tersebut yang merupakan kemungkaran nyata yang tidak boleh didiamkan ya. Jadi kalau kamu nggak sholat jamaah itu, kamu menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mungkar dan bahaya. Dan sudah dimaklumi bersama bahwasanya tidak layak bagi seorang muslim menganggap remeh suatu perkara yang kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, diagungkan oleh Rasulnya yang mulia SAW. Jadi nggak boleh kita meremehkan urusan ini. Barangkali Allah Ta'ala menyebutkan sholat di dalam kitab sucinya, berulang kali Allah menyebutkan tentang sholat, dia tinggikan kedudukannya, dia perintahkan untuk dipelihara dan melaksanakannya dengan berjamaah. Dan dia memperingatkan bahwa meremehkan dan bermalas-malas dalam melakukan ini adalah ciri orang munafik. Jadi orang muslim yang malas-malasan sholat itu berpotensi atau dikhawatirkan menjadi orang munafik, atau khawatirnya dianggap oleh Allah sebagai orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, ya, peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat yang mustab, berilah kata Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Dan bagaimana manusia akan mengetahui bahwa seorang hamba melihara sholat dan mengagungkannya padahal dia telah meninggalkan sholat berjamaah bersama-sama dengan saudaranya kaum muslimin dan menganggap rendah kedudukannya. Jadi sini ada perintah untuk mengagungkan sholat, menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin kamu akan disebut melakukan sholat kalau kamu nggak mau sholat bareng kaum muslimin? Padahal Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Ini berarti rukuknya nggak sendirian, berarti ada orang-orang yang lain. Ayat di atas jelas menjelaskan kewajiban melaksanakan sholat wajib dan berjamaah dan menyertai orang-orang yang sholat, artinya kaum muslimin. Dan sekiranya yang dimaksud ayat tersebut hanya menegakkan saja, maka tidak jelaslah korelasi gamblang dengan ujung ayat, yaitu rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi kalau ini cuma perintah sholat, kenapa belakangnya beserta dengan orang-orang yang rukuk? Ini menunjukkan sholatnya secara berjamaah, karena Allah telah memerintahkan agar penegakan pada awal ayat tersebut. Dan dia pun berfirman, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu lalu kamu tidak mendirikan sholat, berarti kan bareng-bareng tuh bersama-sama mereka, maka adalah sekolahnya dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaatnya, maka hendaklah mereka pindah ke belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah denganmu
mereka denganmu dan tidaklah mereka bersiap-siap dan menyandang senjata ini kata cara sholat khauf. Padahal di atas Allah mewajibkan sholat jamaah dalam kondisi perang dan penuh ketakutan. Maka bagaimana dengan kondisi damai? Kalau sekiranya seorang diperbolehkan meninggal sholat berjamaah, misalnya para tentara yang berbaris menghadap musuh dan orang-orang yang terancam serangan musuh, itu lebih berhak untuk diperbolehkan meninggalkan sholat jamaah. Ya, kalau sholat sendirian itu baik, maka harusnya orang-orang yang dalam perang ini gak perlu ada ayat ini. Tapi ternyata ayat ini hadir untuk mereka yang perang. Jangan kamu tahu sendiri kalau perang itu kondisinya seperti apa. Ya, setiap orang harus kemudian memperhatikan kiri kanannya, kalau enggak malah nanti kena tembak dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti itu pun ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat berjamaah. Sehingga kalau kondisi seperti itu aja suruh berjamaah, maka kondisi yang tidak perang maka lebih wajib. Ya. Oleh karena hal itu tidak terjadi, artinya tidak diperbolehkan sholat sendiri-sendiri, maka dapat kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu termasuk kewajiban yang sangat penting dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan. Dan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh aku punya tekad untuk menyuruh para sahabat melakukan sholat, lalu kemudian seorang untuk mengimaminya, kemudian aku pergi bersama beberapa orang untuk membawa beberapa ikat kayu bakar menuju rumah orang-orang yang tidak ikut sholat untuk membakar rumah mereka dengan api. Jadi api itu berandai-andai gitu. Berandai-andai tapi boleh di sini, bukan berandai-andai yang ngayal itu, tapi lebih kepada yao gitu sekiranya ya. Aku ada yang sholat imami, ada yang menggantikan aku. Nah aku tak sholat berjamaah, tak muter sehingga sholat omae tak opo. Tapi ini nggak dilakukan ya. Nanti ada orang yang Nabi Mun itu kan bakar-bakar rumah Anda ya, ini belum pernah dilakukan. Dan ini sebuah wa'id ya, sebuah ancaman buat mereka yang tidak mau sholat yang ada di rumah, maka ya rumahnya mau dibakar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya ya seorang muslim harus berusaha sedemikian rupa untuk kemudian sholat berjamaah. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya tidak ada istri-istri dan anak-anak berada di rumah mereka, saya aku bakar rumah mereka. Di dalam riwayat Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kami telah menyaksikan bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah di masa kami kecuali orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya atau orang sakit. Nah, jadi ini termasuk udzur. Kalau sakit silakan. Padahal ada di antara yang sakit berjalan dengan diapit 2 orang untuk mendatangi sholat berjamaah. Jadi dikempit, dibopong, dikandi, ya, itu kemudian mereka melakukan sholat berjamaah. Dan dia juga berkata, sebenarnya Rasulullah SAW telah mengajari kami sunnah-sunnah agama, dan di antara sunnah-sunnah tersebut adalah masjid yang dikumandangkan adzan di dalamnya. Dan di dalam Sahih Muslim juga dia berkata, karena siapa yang ingin berjumpa Allah di kemudian hari dalam keadaan muslim, maka adalah yang melihara sholat 5 waktu ini dan melakukannya di mana saja ada seruan adzan. Jadi mendatanginya, karena sungguhnya Allah telah menetapkan mencarikan jalan-jalan menuju hidayah, dan sungguhnya melakukan sholat 5 waktu adalah berjamaah. Dengan berjamaah adalah termasuk jalan-jalan menuju hidayah. Jadi kalau ingin mendapatkan hidayah, sholat berjamaah. Maka sekiranya kalian sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang-orang yang lalai melakukannya di rumah, maka berarti kalian telah meninggalkan sunnah jalan Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, misalnya kalian akan tersesat dan tiada seorang yang bersuci wudhu lalu melakukannya dengan sempurna, kemudian datang ke salah satu masjid di antara masjid-masjid yang ada, melainkan Allah mencatat sebaginya satu kebajikan untuk setiap langkah yang ia ayunkan, dan dia mengangkatnya 1 derajat karena langkah itu, serta dia menghapuskan dari padanya 1 dosa. Sesungguhnya kami telah menyaksikan bahwa tiada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masa kami kecuali orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya, dan sesungguhnya ada orang yang diapit oleh 2 orang menuju masjid hingga didirikan di shaf. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang buta yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk sholat di rumahku? Maka Nabi SAW menjawab, apakah kamu mendengar adzan? Orang itu menjawab ya. Maka Nabi SAW menjawab, kalau begitu penuhilah panggilan itu. Artinya orang buta sekalipun kalau masih mendengar adanya adzan, maka dia wajib ke masjid. Dan juga ada hadis sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengarkan suara adzan lalu ia tidak datang memenuhi sholat berjamaah itu, maka tidak sah sholatnya kecuali karena udzur. Jadi ini bagian dari ancaman, ya, dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Suatu ketika Ibnu Abbas ditanya, apa udzur itu? Kemudian beliau menjawab, takut serangan musuh atau tahajud. Jadi ada 2 udzur itu. Dan kalau ngomongkan takut serangan musuh, ternyata tadi ada sholat khauf. Ini menunjukkan bahwasanya ini pun bisa dilakukan sendirian kalau tidak memungkinkan untuk sholat khauf. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang kewajiban sholat berjamaah
Dan kewajiban melakukannya di masjid-masjid yang diizinkan Allah untuk ditinggikan dan disebutkannya nama Allah sangat banyak sekali. Maka kewajiban setiap muslim adalah memperhatikan masalah ini dengan segera melakukannya serta menganjurkan dan menasihati anak-anak, keluarga dan para tetangga serta saudaranya yang seiman untuk melakukan perkara ini sebagai ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan jauh dari sifat-sifat yang disebutkan dari orang-orang munafik yang dinyatakan oleh Allah, dan sifat-sifat yang tercela yang diantaranya adalah kelalaian mereka dalam sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah wallahu yukhadi'unahum, ya, mereka itu menipu Allah dan Allah menipu membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, wa idza qamu ila sholat qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, yura'unan nas, dan mereka hanya riak di hadapan manusia, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak menyebut atau berzikir menyebut nama Allah kecuali sedikit. Kemudian mutabtabina baina dzalik, mereka itu ragu-ragu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang yang beriman, tidak juga masuk dalam golongan orang kafir. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan dapat mendapatkan jalan untuk memberinya petunjuk baginya. Dan sungguhnya meninggalkan sholat berjamaah merupakan penyebab utama dari pengabaian pelaksanaan sholat secara keseluruhan. Jadi orang yang kemudian meremehkan sholat berjamaah, maka dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang meremehkan sholat secara keseluruhan. Sudah dimaklumi bahwa meninggalkan sholat adalah suatu kekafiran. Jadi Syekh bin Baz termasuk yang keras ya. Jadi orang yang tidak sholat itu beliau lebih condong kepada hukumnya orang yang murtad gitu. Dan itu diikuti oleh Syekh Utsaimin, diikuti oleh Syekh Shalih Al Fauzan dan ulama-ulama Saudi Arabia. Nah, karena Nabi SAW bersabda, al-farqu bainal muslimi wal musyriki wal kufri tarkis sholah. Itu perbedaan antara orang Islam, orang musyrik dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Ini hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau kemudian bersabda, ya al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkis sholah. Perjanjian antara kami dengan mereka, orang-orang munafik dan kafir, adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkannya telah kafir. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kedudukan sholat, kewajiban pemeliharanya, mendirikannya, sebagaimana yang disyariatkan Allah, serta peringatan keras terhadap pengabaiannya sangat banyak. Maka kewajiban seorang muslim adalah memelihara pelaksanaan sholat tepat pada waktunya dan mendirikannya sebagaimana disyariatkan oleh Allah bersama-sama saudaranya di masjid-masjid, sebagai tanda kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, dan agar terhindar dari murka Allah dan kepedihan azabnya. Dan apabila kebenaran dan dalil-dalil telah jelas, maka tidak boleh bagi seorang pun menyimpang darinya karena pendapat si fulan atau si alan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Wa nifidina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian Allah juga berfirman, maka adalah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan, ayyusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan adab yang pedih. Sudah tidak diragukan lagi bahwa sholat berjamaah itu mengandung faedah yang sangat banyak dan masalah yang sangat jelas, diantaranya adalah saling mengenal ta'aruf. Jadi dengan sholat berjamaah kita saling mengenal, saling menolong. Kemudian kita tahu bahwa saudara kita sakit, kita bisa tolong. Dalam kebajikan dan ketakwaan, saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, memberikan dorongan kepada orang yang lalai, mengajar orang-orang yang bodoh, membongkar kemarahan orang-orang munafik, dan menjauhi jalan-jalan mereka. Menampakkan syiar-syiar agama kepada segenap hambanya, berdakwah di jalan Allah dengan lisan, amal, dan fadilah lain yang masih banyak. Sebagian ada orang yang bergadang di malam hari hingga terlambat melaksanakan sholat subuh, dan sebagian lagi ada yang meninggalkan sholat isya. Tentu hal seperti itu merupakan kemungkaran besar dan merupakan tasyabuh bil munafik wabil kufar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling bawah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya, mereka telah lupa kepada Allah. Allah melupakan mereka, dan sungguhnya orang-orang munafik itulah orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka adalah azab yang pedih.
Kemudian firman Allah tentang mereka, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan pemberian harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang dalam keadaan kafir. Ini namanya istidrat ya. Jadi orang-orang yang kemudian di atas kemaksiatan kok dikasih rezeki, maka jangan sampai tertipu daya. Nanti orangnya akan jatuh dalam kondisi yang lebih buruk lagi kalau nggak segera sadar. Maka wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan waspada dari menyerupai, meniru sikap orang munafik, baik perbuatan, perkataan, kemalasan mereka dalam menjalankan sholat, dan pengabdian mereka dalam melaksanakan sholat isya, sholat subuh secara berjamaah agar tidak dihimpun bersama-sama mereka. Jadi kalau kita belajar jadi kayak mereka, yang lama-lama nanti kayak mereka, yang kumpulkan bareng mereka. Dalam riwayat hadis sahih Nabi SAW bersabda, salat yang paling berat menurut orang munafik adalah isya dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terkandung padanya, saya akan mereka mendatangi salat itu untuk berjamaah sekalipun dalam kondisi merangkak. Kemudian sabda Nabi lagi, barang siapa meniru menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan itu. Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini bukan sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad hasan. Semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepada pembaca menuju keridhaannya dan kewajiban di dunia dan di akhirat, dan semoga Dia melindungi kita dari kejahatan nafsu, amal buruk kita, dan dari perbuatan yang menyerupai orang kafir dan munafik. Sesungguhnya Dia Maha Murah lagi Maha Mulia. Intinya ya, pada risalah yang kedua ini Syekh bin Baz rahimahullah ya berpendapat ya, merojihkan pendapat-pendapat dari sekian pendapat yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Nah, hanya udzur yang bisa menggugurkan kewajiban itu adalah sakit atau dalam kondisi takut, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab ini tadi. Sehingga seorang muslim ketika mendengar adzan, atau bahkan sebelum adzan, atau bahkan kalau mengetahui kapan adzan, maka sebaiknya segera bersiap-siap untuk menuju masjid. Tidak usah dipedulikan temannya, ya, fokus pada dirinya sendiri untuk kemudian segera mengejar rahmat Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera gitu kan. Jadi nggak usah kemudian temanku masih santai-santai, biarin aja gitu. Karena nanti ya al akhilau yauma idzin ba'dun bi ba'din adu illal muttaqun. Nanti pada hari kiamat itu ya, orang-orang yang berteman, orang-orang yang dekat, maka mereka satu sama lain akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Fal yatanafasil mutanafisun, itu orang-orang yang kemudian ya saling mengejar kebajikan satu sama lain. Tapi kalau kemudian saling malas-malasan, maka ya mereka semua nanti akan saling tuduh. Ya, mereka semua akan saling tuding, mereka semua akan saling memarahi satu sama lain. Sehingga ya tidak usah kemudian dipedulikan temannya, segera bersiap-siap ya, ke masjid. Kalau perlu kamu yang adzan itu jauh lebih baik, syukur-syukur kamu yang nyampe masjid itu tambah baik lagi. Maka semua kebajikan yang kamu kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah, insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik di kehidupanmu di dunia, wabil khusus juga tambah di akhirat nanti. Wallahu taala alam. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada risalah yang kedua pada pagi hari ini. Kita tutup layarnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan dituliskan di kolom chat boleh, di Instagram boleh, dan kita akan bahas ya. Saya pertama izin bertanya, di luar materi, ketika berbelanja online terkadang dalam iklan menampilkan hal-hal yang tidak baik, misalnya aurat wanita dan seterusnya. Hal ini sering juga ditemui di offline store. Apakah boleh berbelanja di tempat seperti itu, dan bagaimana jika produk yang kita beli memiliki gambar makhluk hidup seperti produk susu yang ada gambar sapinya? Ya, prinsipnya sebenarnya kita diminta untuk kemudian mencari produk yang tidak ada unsur kemaksiatannya. Artinya kalau memungkinkan ya toh, ada toko yang nggak ada iklan-iklan gitu, ya itu bagus. Tapi kalau nggak ada, misalnya di Indonesia ini udah nggak ada, hampir nggak ada, ya semua produk yang mesti ada itunya. Kalau memang kita urgent butuh dengan produk itu, ya sudah, itu bagian dari darurat, bagian dari kebutuhan. Karena ada anak-anak kecil tuh kalau pakai susu formula tuh cocoknya merek tertentu, nanti nggak bisa di sembarang susu gitu. Nah, betul merek itu misalnya ada gambar sapi, ya sudah beli aja. Ya, nah, biasanya kalau kemudian kita mau jeli, ya gambar-gambar itu begitu sampai rumah ya mukanya atau matanya dioret-oret pakai spidol, agar kemudian ya tidak menyebabkan setan-setan itu tinggal di rumah kita karena gambar-gambar itu. Ya,
Kemudian kalau ada toko-toko yang menampilkan aurat, ya kalau bisa kita beli tempat lain yang nggak ada itu ya bagus. Tapi kalau memang barangnya adanya di situ ya sudah. Kayak saya secara pribadi saya nggak nginstal apa namanya, nggak nginstal marketplace karena ya kadang tuh muncul iklan-iklan kayak gitu. Makanya saya nggak nginstal marketplace. Yang saya install tuh cuman Alibaba. Alibaba nggak ada kayak gitu juga. Ya jadi kita lihat urgensinya lah ya. Lagian kalau kamu misal kayak gitu nanti tiap hari kamu ingin belanja ya di oke nanti malah susah ya. Artinya kalau kita memang ada urgensi untuk kesana, dan saya rasa dibuka pakai komputer juga bisa ya. Allah ta'ala. Selanjutnya, bolehkah sholat sunnah dengan dua niat ya? Kalau dua niat ini adalah sunnah semua maka boleh. Misal kamu datang untuk sholat tahiyatul masjid tapi kemudian juga sholat qobliyah boleh. Tapi kalau sholat qobliyah subuh sekaligus sholat subuh nah ini nggak boleh. Maka kalau ini sholatnya sama, dalam hal ini yang sama sunnah maka diperbolehkan. Allah ta'ala. Jadi bertanya bagaimana sikap kita menyikapi seorang yang berdalil dengan al-aslu fil asya al-ibahah. Maksudnya apa? Yang nanya malah pergi. Ya, jadi memang al-aslu fil asya al-ibahah itu asal segala sesuatu ini boleh, tapi segala sesuatu di sini konteksnya adalah bukan urusan ibadah tapi urusan muamalah gitu kan. Ya. Jadi konteksnya adalah urusan muamalah gitu. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah ini konteksnya urusan muamalah. Jadi hukum asal makanan, semua makanan yang ada di depan kamu yang bisa kamu makan, hukum asal sebenarnya boleh. Illa ma dalil pasti tambah ini. Illa ma dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kalau di depanmu ada makanan nih, singkong, hukum asalnya apa? Boleh. Oh, kalau kemudian singkong ini direndam, kemudian jadi minuman keras ya, nggak boleh. Kenapa? Pembatasnya adalah memabukkan. Ya. Atau kemudian kamu dikasih sayur warna hijau, prinsipnya boleh. Gitu. Ternyata ada orang yang makan itu kemudian mabuk, gitu kan? Misal daun keraton atau apa gitu kan, yang di Kalimantan yang baru ramai. Nah maka ketika itu yang terjadi maka tidak boleh. Gitu. Oh ada daging di depanmu, masalahnya boleh sebenarnya, kecuali yang dilarang. Apa daging yang dilarang? Daging bangkai enggak? Bukan. Oh dagingnya babi, oh ya udah haram gitu kan. Maka apa yang menjadi pembatasnya? Yaitu tahrim. Begitu pula sebaliknya, al-aslu fil ibadah at-tahrim ila ma dalil ala wujubiha. Maka ala wujubiha. Apabila kemudian kita mau ibadah apa nih? Sholat gitu. Sholat apa? Sholat rogoib. Ada nggak dalilnya? Nggak ada, ya sudah nggak usah. Ada juga sholat 2 rakaat atau sholat pada jam terakhir untuk kemudian menebus dosa, menebus sholat-sholat yang pernah tertinggal. Ya, kita cari dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada, nggak stop gitu kan. Ada puasa sunnah nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban puasa full gitu kan. Makanya ada nggak dalilnya? Oh, ada, tapi dalilnya dhaif, ya udah kita tinggalkan gitu ya. Jadi kalau kaidah ini kita pegang dengan baik ya, kita hati-hati selama hidup dua kaidah ini ya, maka kita akan berada di jalur yang benar ya. Misal kamu kumpul sama orang mengelilingi kuburan minta-minta doa di situ gitu kan, masuk di mana? Masuk muamalah apa masuk ibadah? Masuk muamalah apa ibadah? Ya mas, kamu ngumpul sama sebagian orang ya toh, sejumlah orang mengelilingi kuburan yang baca ini baca itu gitu kan, itu masuk ibadah apa muamalah? Ibadah. Maka kembalikan ke kaidahnya, hukum asal ibadah haram sampai ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya stop gitu. Kamu ngumpul nih sama sejumlah orang atau untuk makan mie ayam, itu ibadah apa namanya, muamalah? Muamalah. Karena muamalah maka hukum asalnya boleh kecuali ada larangannya. Larangannya apa? Ya kumbal julus alat turukot, jangan duduk-duduk di jalan gitu kan, jangan sampai ganggu jalan. Kemudian kamu ngumpul sama orang kemudian kamu nutupi jalan gitu kan, orang lewat nggak bisa, ya berarti larangannya di situ, ya minggir gitu kan. Nah, kemudian atau kalau kamu harus duduk di pinggir jalan, maka faktu hakut torik, maka berikan haknya jalan, yaitu apa? Kaful ada wa qudul basor itu kan, tahan tanganmu, mulutmu dan tahan pandanganmu, jangan jelalatan. Jadi kalau kamu ngumpul-ngumpul sama temenmu di pinggir jalan makan mie ayam, prinsipnya boleh. Tapi kalau sambil kamu makan mie ayam kamu ganggu orang di jalan, haram gitu ya. Jadi haramnya bukan ngumpulnya, tapi perbuatan ikutannya gitu kan. Apalagi kamu mau sama temenmu bareng-bareng pergi ke kolam renang, itu ibadah apa muamalah? Muamalah, maka hukumnya boleh enggak? Nah, kita lihat
kapan perginya, kolam renang ada apa gitu kan. Oh nggak ada apa-apa semuanya, maka boleh. Al-aslu fil ibadah, al-aslu fil muamalah al-ibaha, atau al-aslu fil ahya fil asya al-ibaha, ya Allah taala. Pokoknya itu kalau kamu pegang enak, kamu tinggal cek gitu. Diajak orang ngapa-ngapain, kamu ini apa ini, ibadah bukan. Ya, mau tanya, ketika kita di perjalanan lalu menemukan masjid untuk melaksanakan sholat Jumat yang penuh dengan jamaah, lalu sampai ada orang yang sholat di tangga, itu bagaimana hukumnya? Ya tentu ketika kita lihat seperti itu, kita segera nyari masjid yang lain yang muat. Atau ya kamu bisa sholat jangan di tangga lah, di tangga kan nggak bisa sujud ya. Ada orang yang di tangga sujud itu sampai kakinya gantung-gantung. Itu artinya gini loh, sebuah masjid itu punya kapasitas ya. Ketika kamu sudah melihat ada orang-orang yang berdiri di luar gitu kan, maka kita lihat jumlah berdirinya. Kalau jumlah berdirinya sudah banyak sekali, maka tentu nggak muat. Oh, udah nggak muat ya, kemungkinan sholat di jalan atau di halamannya. Nah, halamannya ada enggak, jalannya ada. Kalau nggak ada ya ngapain kamu juga ikut berdiri gitu. Ya maka segera cari masjid yang lain. Jangan sampai kemudian kita malah nggak dapat sholat tersebut. Nah, kemudian kalau konteksnya adalah perjalanan, maka sebenarnya orang-orang yang safar tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat. Tapi kalau emang pengen sholat Jumat ya silakan, nggak dilarang juga. Tapi pastikan sholat Jumatnya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya, ingin bertanya, dahulu ketika COVID melanda, saking memprihatinkannya situasi saat itu, hingga lafaz adzan pun berganti, solu fi rihalikum. Bagaimana dengan kondisi-kondisi lain selain musibah apa yang melanda? Mohon penjelasannya. Prinsipnya, ya ini bagian dari urusan ulil amri. Ketika ulil amri dalam hal ini adalah para pemerintah kita, pemimpin negeri ini, ya nggak usah kemudian mengatakan itu bukan pilihan saya dan seterusnya ya. Pokoknya siapapun yang naik menjadi pemimpin kita, maka itu adalah pemimpin kita. Bahkan dalam urusan ini, ya ketika mereka naik dengan cara kudeta sekalipun berdarah-darah, mereka kemudian menjadi, ya mereka adalah pemimpin kita. Maka ketika pemimpin itu sudah menetapkan ini adalah wabah sehingga orang harus di rumah, maka tugas kita adalah mengikuti ya, tidak kemudian membangkang ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jelas, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Sehingga ketika kemudian para pemerintah ini memutuskan sholatnya di rumah agar tidak terjadi penyebaran wabah, maka memang benar, termasuk sunnah adalah dalam bab adzan disebutkan atau digunakan kalimat solufi rihalikum atau solufi buyutikum ya, sehingga kaum muslimin bisa sholat di dalam rumah. Sehingga dalam hal itu kewajiban untuk berjamaah di masjid gugur menjadi berjamaah di dalam rumah. Nah, oleh karena itu maka ketika sekarang ini sudah baik-baik aja, sudah aman terkendali, maka apalagi sebagai laki-laki yang sehat, normal, walafiat, tidak ada masalah, tidak ada kendala, maka sebaiknya segera ke masjid, bahkan kalau perlu sebelum adzan sudah ke sana. Apabila kemudian kamu dapati antara adzan dan iqamah kamu di sana, maka banyak-banyaklah berdoa, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Kalau perlu nggak usah bawa HP, sholat cuma 15 menit aja bawa HP, akhirnya main HP dan seterusnya. Maka sebaiknya sebagai seorang muslim bersegera, karena tadi Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwasanya khawatirnya orang-orang yang meremehkan ini adalah orang-orang yang meremehkan sholat, dan dikhawatirkan nanti akan pelan-pelan tapi pasti menjadikan kita orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang munafik biasanya adalah su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan selanjutnya, jika kita mendengar iqamah sementara kita sedang sholat sunnah qabliyah, apakah harus dibatalkan? Bagaimana jika tinggal tahiyat, maka masih boleh diselesaikan? Kalau memang ya toh kita tinggal rakaat yang terakhir, bahkan tinggal tahiyat, maka sebaiknya diselesaikan dan dibaca doanya dengan bacaan yang cepat. Tapi kalau kemudian kita baru mulai Allahu Akbar, kemudian kok qomat, sebaiknya dibatalkan. Nah, mobil khusus ketika kita lihat di beberapa masjid itu udah pakai timer gitu kan, maka kita bisa punya estimasi sholat 2 rakaat itu kira-kira 1 menit atau 2 menit gitu kan. Maka ketika kita lihat ternyata itu 1 menit kurang atau setengah menit bahkan kurang, maka sebaiknya tidak usah sholat sunnah, karena itu nanti akan menyebabkan kamu terburu-buru. Sedangkan terburu-buru al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru adalah bagian dari kesenangan syaitan ketika melihat orang itu terburu-buru. Di situ tidak ada kekhusyukan, tidak ada konsentrasi dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ada yang kelewat enggak? Ada lagi siapa yang belum nih? Farhan itu siapa? Oh, ganti jeneng dong. Apa hukumnya mengambil buah yang jatuh di luar pagar rumah tetangga? Ya, dari sisi buahnya ya, itu jelas bukan punya kita. Oleh karena itu saya termasuk yang tidak membolehkan mengambil buah yang jatuh di luar pagar tetangga. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah ya kita ambil buahnya, kita masukkan ke pagar tetangga, atau kemudian ya kita sampaikan ke tetangga kita kalau punya nomornya, atau kalau bisa ngetok rumahnya, bahwasanya Pak Bu mohon izin buah Bapak Ibu saya ambil, mohon ikhlasnya kalau diperbolehkan, kalau enggak ya ini buahmu. Tapi kalau boleh ya alhamdulillah, itu menjadi rezeki
buat kita. Prinsipnya seorang muslim harus hati-hati dari semua barang yang masuk ke dalam perutnya, ya apakah itu bersifat benda padat ataupun cairan, apakah itu bersifat air ataupun bersifat makanan gitu kan. Karena semua yang bukan haknya yang masuk ke dalam perut itu akan berkonsekuensi berat. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak ada ya kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Bahwasanya daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih layak untuk menjilatnya. Dan dalam konteks tumbuh dengan barang yang haram ini bukan berarti terus minum-minuman keras tok gitu, bukan. Termasuk makanan halal tapi tidak haknya itu termasuk barang yang haram. Nah, disitulah kemudian kita harus berpikir 1000 kali ketika kita mau memakan barang yang bukan milik kita ya. Jadi kita harus belajar lebih jauh lagi tentang apa yang disebut dengan luqatah, yaitu barang temuan, gimana cara memperlakukannya, boleh nggak kita memilikinya, kalau orang yang punya datang gimana sikap kita, apakah meminta ikhlasnya atau mengembalikannya, dan seterusnya. Intinya ya dalam pertanyaan ini maka sebaiknya dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau memang kamu ingin memiliki, maka lebih baik bertanya kepada pemiliknya, boleh nggak saya memintanya. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya ketika sedang menjalankan puasa sunnah dan nggak sengaja batal puasanya karena sempat emosi, apakah dosa karena batal? Emosi tidak membatalkan puasa ya. Emosi tidak membatalkan puasa. Emosi mengurangi pahala iya, tapi membatalkan secara syar'i, secara fikihnya tidak ya. Sehingga orang yang emosi saat puasa silakan melanjutkan puasanya walaupun dengan potensi kemungkinan pahalanya berkurang, dan bisa jadi berkurangnya banyak tergantung pada tingkat emosinya. Oleh karena itu maka orang yang emosi sebaiknya lanjutkan puasanya agar kemudian puasanya menjadi penghalang dia dari emosi, jangan dibatalkan. Karena khawatir nanti kalau dibatalkan malah dia memunculkan emosinya, malah akhirnya kemudian berantem ya. Ini yang harus kemudian kita pahami, jangan sampai kemudian kita mudah emosi. Dan dalam konteks emosi ini kita harus banyak-banyak berlatih bagaimana cara memadamkan emosi. Pertama, caranya adalah banyak-banyak bertawud. Ketika kita marah itu kan anyel, sebel, banyak-banyak tawud, karena emosi marah itu bagian dari syaitan. Kemudian yang kedua, ketika kita kemudian marah dalam posisi berdiri maka duduk, ketika dalam posisi duduk maka berbaring, ketika memungkinkan berbaring maka kita tidur lebih baik. Kemudian yang ketiga, karena emosi itu adalah bagian dari syaitan dan syaitan tercipta dari api, maka cara untuk memadamkan api adalah dengan cara berwudu. Maka itu bisa digunakan juga dengan cara berwudu dan kemudian sholat 2 rakaat jika memungkinkan. Kemudian termasuk cara yang lain lagi adalah kemudian kita menjauhi sumber emosi. Siapa yang bikin emosi, teman kita, saudara kita, maka kita sementara waktu kita jauhi dulu, jangan ketemu dia, agar kemudian kita bisa meredam emosi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, udah ya, cukup ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.